Ini akan saya kirimkan kepada Pak D Suka-Suka Bali Bonsai. Ini ucapan terima kasih saya kepada beliau karena sebagai benar-benar orang awam, sebagai pemula, saya bisa menciptakan sebuah karya seni seperti ini. Itu sangat bangga kalau menurut saya pribadi. Walaupun ini belum kelamaan, saya belajar dari markas bonsai, dari Pak D Suka-Suka Bali Bonsai itu sangat banyak banget ilmu yang saya pertama kali inilah saya menampakkan diri saya sebenarnya. Pertama kali inilah dan aduh ini kejutan nih sebenarnya. Selama ini tidak pernah mengekspos mukanya. Biasanya kan selalu mengekspos akar, batang ya. Nah sekarang saya paksa untuk mengekspos mukanya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bougainville dimanapun kalian berada. Salam hobi. Baiklah teman-teman, kembali lagi ya di channel Ulun Akbar Bougainville. Tentunya channel kesayangan para pencinta Bougainville. Tapi di konten hari ini ya ada yang berbeda karena malam ini karena sudah jam berapa? Jam 11 malam ya. Saya bikin konten. Ada yang berbeda ya karena di sini akan saya bahas tentang dunia perbonsaian ya. Biasanya di video-video saya sebelumnya itu saya membahas tentang Bougainville. Jadi di konten hari ini akan saya bahas tentang bonsai. Nah di depan saya sekarang ini ada bonsai sancang ya, bukan bonsai sancang teman-teman. Sejujurnya saya masih awam betul tentang dunia perbonsaian, apalagi untuk bonsai sancang ini. Nah makanya akan saya ulas bagaimana caranya merawat perakaran segala macam. Nanti saya ulas ya dengan pemilik bahan ini ya. Oke, langsung. Pokoknya teman-teman simak terus video ini. Cus. Sekarang saya sudah bersama dengan pemilik bahan bonsai sancang ini teman-teman ya. Mari kita kenalan dulu teman-teman. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, baiklah teman-teman, inilah ya penampakannya. Penampakan orang yang mempunyai channel ya, yang punya channel bonsai. Inilah orang itu. Ya, selama ini dia tidak menampilkan muka. Biasanya selalu mengekspos akar ya. Nah, sekarang saya akan mengekspos mukanya ya. Tapi di sini saya sebagai pencinta Bougainville ya akan membahas tentang dunia perbonsaian, terutama ini. Jujur teman-teman, saya sendiri ya sebagai orang yang tidak mengerti di dalam dunia perbonsaian, apalagi untuk bonsai yang di hadapan kita ini ya. Saya kalau melihat ini alam berikutnya teman-teman ya. Nah sekarang Itulah seninya Mas. Nah itulah seninya. Seninya ya. di situlah. Nah sekarang akan kita tanya-tanya bagaimana tahap awal sampai sudah terbentuk seperti ini. Oke teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman juga penasaran ya dengan bahan yang satu ini, dan beliau juga akan menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir karena beliau ini sudah menanamnya sejak berapa lama Mas? Kurang lebih kalau untuk dari Bogor ini kurang lebih sekitar 2 tahun lebih. Dari 2 tahun lebih benar-benar dari tunggul kalau ini. Nah dari tunggul sebesar Kurang lebih sekitar sejempol. Sejempol itu saya program akarnya. Sudah akar ini sudah proporsinya sudah mendapatkan, sudah maksimal menurut saya. Kita cutting, jadi di cutting sebelah sini, di cutting. Kalau untuk dulunya ini twin. Jadi dua berbatang dua seperti itu. Untuk videonya ini dari awal benar-benar dari bonggol ini ada di video saya sudah ada. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat. Nah untuk tahapannya ini setelah program akar dia masuk ke tahap untuk percabangan. Jadi untuk cabang pertama dia di sini. Nah untuk cabang pertamanya ini karena dia dominan lebih besar, dia akan menjadikan semi twin atau dia twin. Jadi nanti 2 mahkota. Untuk top mahkotanya di sini, yang keduanya agak sedikit ke bawah di sini. Jadi seperti itu Mas untuk tahapannya Mas. Saya yang kuning teman-teman
Ya ini karena kita juga baru belajar juga ini. Jadi kita sama-sama baru pemula di dalam dunia bonsai ya. Mungkin kalau Mas Holanya ini sudah lama, makanya saya belum tahu sama sekali untuk masalah bougainville. Makanya kemarin saya tanya, saya cari ilmunya karena ilmu di bonsai ini beda orang, beda triknya. Nah, ya makanya itu. Oke, tadi sudah hampir setengah dijelaskan oleh Mas Bonsai Deso. Sebenarnya nama Masnya siapa, Mas? Abdillah Gufron. Nah, Mas Abdillah. Ini Abdillah Gufron. Kita lurusin ini. Jadi ini bener-bener pertama kali inilah saya menampakkan diri saya sebenarnya. Pertama kali inilah dan aduh ini kejutan nih sebenarnya. Aduh. Para subscriber Bonsai Deso, inilah penampakan asli ya orangnya yang selama ini tidak pernah mengekspos mukanya. Biasanya kan selalu mengekspos akar, batang ya. Nah sekarang saya paksa untuk mengekspos mukanya teman-teman ya. Ini khusus untuk subscriber Holland Akbar Bougainville khususnya. Spesial pokoknya. Di channel sampean nggak pernah menampilkannya. Pernah sama sekali. Oke, tidak apa-apalah. Yang penting kalau saya lihat itu teman-teman ya di channelnya Mas Abdillah Gufron ini yang Bonsai Deso itu buset keren-keren ya. Itu bahan-bahannya sangat keren. Nah, tapi tadi sudah hampir jelaskan semua. Nah, sekarang saya ingin bertanya satu ya. Pertanyaan satu dulu ya. Boleh. Nah, untuk menanam yang seperti ini ya. Itu untuk bahannya sendiri kan tadi sebesar ini. Benar. Itu memang harus dipilih atau masing-masing gitu atau masing-masing sembarang nanam atau gimana? Nah, harus kita sortir dulu. Ya, jadi gini, kalau untuk dulunya karena benar-benar saya kan baru pemula lah ya, kurang lebih main bonsai ini kurang lebih sekitar 3 tahun ini. Dulunya saya awalnya tuh dia asal tancap sebenarnya. Asal tancap. Nah, untuk dia lama kelamaan saya belajar dari markas bonsai, dari Pak D Suka Bali Bonsai itu sangat banyak banget ilmu yang saya dapatkan. Makanya lambat laun saya belajar otodidak itu jadi menciptakan sebuah karya seni saya sendiri seperti ini karya saya. Dan untuk rata-rata di tempat saya ini apalagi yang khususnya yang di depan-depan ini ya, salah satunya ini itu dari awal penanaman sampai namanya biasa kebiasaan ya apa namanya terus nah jadi dokumentasinya itu benar-benar lengkap. Dari awal nanam. Jadi benar-benar dari awal saya program itu memang benar-benar saya sendiri yang memprogram, bukan beli atau beli setengah jadi. Benar. Jadi misalkan di nantinya misalkan kalau untuk khususnya ini, nah untuk khususnya sebuah bahan bonsai sancang ini memang saya proses dari awal, memang benar-benar saya buat dari nol, saya dokumentasikan. Ini akan saya kirimkan kepada Pak D Suka Bali Bonsai. Ini ucapan terima kasih saya kepada beliau karena sebagai benar-benar orang awam, sebagai pemula, saya bisa menciptakan sebuah karya seni seperti ini. Itu sangat bangga kalau menurut saya pribadi, walaupun ini belum sempurna, cuman sudah puas lah kalau untuk saya pribadi, karena nantinya dari ilmu-ilmu yang beliau berikan itu saya sudah bisa memprogram lagi, sudah bisa itu. Jadi sangat seperti mantap. Itu sangat mantap teman-temannya dari penjelasan beliau itu. Buset, ini bahannya serius Mas, mau dikirim ke Suka? Rencananya ini akhir bulan ini nanti akan saya kirimkan bersamaan dengan pesanan sahabat kita yang ada di Bali dan di daerah Singaraja, di tempatnya Kadek Mangku namanya. Halo beli. Iya. Itu nanti akan kita kirimkan berbarengan punyanya dengan Pak Disuka ini yang saya akan kirimkan. Sangat keren teman-temannya, dari otodidak belajar ya Mas ya. Nah, dari otodidak nonton YouTube, bener, segala macam, dan menghasilkan bahan bonsai seperti ini. Saya saja seperti tidak percaya kan melihat bahan seperti ini dari nol. Tiba-tiba melihat seperti ini, buset, perlu waktu 2 tahun nanti mana? Iya, kalau 2 tahun ya 2 tahun baru sampai segini. Makanya kita luruskan lagi, sebuah karya seni bonsai itu kalau memang dia untuk pondasi, kayak saya kan sering mengatakan pondasi awal itu sangat penting. Jadi kalau untuk perakaran ini harus benar-benar maksimal, untuk perantingannya juga harus balance, untuk harganya juga dia nggak murah. Nah,
Makanya untuk sebuah bahan bonsai itu kalau dia memang benar-benar berkualitas, menyesuaikan dengan harganya. Nah, ada barang ada harga ya. Ada barang ada harga, benar sekali itu. Kalau barangnya, kalau bahan seperti ini mungkin 100-200 ribu. Ya. Saya yakin teman-teman. Ini kemarin sudah ada yang nawar 5.000, cuman karena apa? Memang benar-benar saya proses untuk Pak D suka. Ini nggak bakal saya lepas mau berapapun, mau 50 juta pun nggak bakal saya lepas. Karena ilmu Mas itu dari Pak Desuka tadi ya. Terutama dari beliau, dari markas bonsai itu sangat banyak banget untuk ilmunya. Sebagai tanda berbakti kita. Ya, tanda terima kasih. Iya, tanda terima kasih. Oke. Nah ini Mas, banyak yang ingin saya tanyakan. Boleh. Sejujurnya saya kan memang pencinta bougainville. Tentunya proses perawatan segala macam itu kan jauh berbeda. Ketika saya perhatikan untuk media tanamnya sendiri memang harus poros Mas ya? Ya, sama kan? Hampir sama. Kalau untuk media tanamnya kurang lebih hampir sama dengan bougainville. Ya, sama. Harus poros ya? Ya, yang pasti harus poros. Ya. Tapi kalau bougainville itu kan Mas jatuhnya tidak perlu disiram tiap hari. Kalau ini berapa kali untuk menyiramnya Mas? Untuk sehari dia 2 kali. Sehari 2 kali pagi penyiraman. dengan sore ya, karena daerah Sumatera Selatan khususnya di Palembang ini, di Martapura ya, ini kan nggak menentu nih Mas. Kadang sering hujan, kadang panas. Kalau dia memang pas panas banget itu harus sehari itu harus 2 kali, pagi dan sore. Jadi bahan ini sendiri tidak boleh kering ya? Ya. Lain sama bougainville harus kering. Nah, kalau bougainville karena kemarin kita sudah dapat ilmu dari Masnya juga, itu kan memang kalau untuk kita mau menumbuhkan tunas bunga ya, itu memang benar-benar harus terapi stres air ya, itu benar-benar ilmu yang baru saya dapetin gitu. Benar itu Mas, semakin medianya kering dia akan timbul bunga. Tapi kalau untuk bahannya sendiri, kalau di medianya kering pasti dia meninggoy ya. Pasti meninggoy ya. Ini program 2 tahun ditawar orang 5 juta ke atas belum dikasih, seminggu nggak dirawat meninggoy. Nggak jadi dari ATM Mas. Nah benar itu. Iya. Jadi kayu bakar ini. Jadi kayu bakar. Nah sudah untuk media tanamnya sama tadi kan, harus poros. Poros. Nah untuk perawatan selanjutnya untuk pupuknya, ini saya lihat ada apa ini, bulat-bulat ini apa Mas? Kalau ini ada Dekastar Mas. Ini mumpung kemarin ada rezeki juga, ya ini sebenarnya saya nggak kebeli Mas kayak gini Mas. Kalau nggak ada nggak ada endorsan ini masuk ini. Ini saya pakai pupuk Dekastar. Ya siapa tahu nanti pupuk Dekastar kan ngendorse kita Mas ya. Bisa jadi. Bisa jadi juga nanti, atau pupuk yang lain boleh nanti kita di endorse yang lain apa. Nah kalau untuk pupuknya sebenarnya simpel Mas. Yang penting kalau memang mau pakai kotoran kambing atau dia kotoran sapi kan kemarin sudah saya tanya juga sama Mas ya kan. Pakai fermentasi. Yang pasti difermentasi dulu. Karena ini sekalian kita jawab ya pertanyaan dari sahabat-sahabat semua ini. Kemarin banyak banget yang ditulis di kolom komentarnya itu menanyakan seperti ini, apakah pupuk kambing itu bisa menyebabkan daun kuning. Nah salah satu menyebabkan daun kuning itu biasanya belum terfermentasi. Nah salah satunya itu, kalau memang dia sudah terfermentasi itu pasti tetap enak juga, untuk hasilnya juga dia bagus juga kok. Cukup jelas teman-teman penjelasannya, saya sampai cengang. Nah untuk selanjutnya nih Mas ya, dari pupuk media tanam sudah. Untuk merawat pondasi, kalau untuk bonsainya sendiri kan perawatannya harus diutamakan pondasi dulu. Ya benar. Yang lain nanti dulu kan. Kalau sepengetahuan saya, memang saya sering-sering cerita kan, katanya harus pondasi dulu. Itu kenapa harus dikuatkan pondasinya? Yang pasti gini, kalau di pondasi ini untuk bonsai ini kan gimana caranya kita mendesain pohon sekecil mungkin, cuman mirip lah, intinya mirip dengan pohon yang benar-benar di alamnya. Jadi miniatur bonsai yang besar dia dikerdilkan. Nah makanya itu pondasi itu dia penting. Pondasi itu dia penting. Ibarat katanya rumah, kalau dia cor-corannya itu dia nggak bagus atau selegenje, bahasanya Jawa selegenje loh ya. Jadi kalau yang pasti dia akarnya kokoh mencengkram, itu dia akan enak juga dilihatnya.
Nah, kalau untuk pondasi tadi sudah tuh ya, wajib itu ya. Oke, kalau poin utama itu pondasi. Nah, kalau untuk perawatan ya sekarang ya. Untuk perawatan. Kalau untuk perawatan terus terang kalau untuk sebuah bahan bonsai khususnya sancang, ini sebenarnya mudah, Mas. Jadi yang penting kalau ketika masih di di proses seperti ini, dia ketika masih pengelosan, dilihat dia ketika dia ada cabang-cabang yang sudah mulai over, itu harus di cutting. Karena kenapa? Kalau dia tidak di cutting, dia akan over, dia terlalu besar dengan badan bawahnya ini, itu kita akan ngenolin lagi, dan untuk prosesnya dia ngenolin dari awal lagi. Makanya itulah dia seninya di bonsai itu. Mantap teman-teman ya. Saya selaku pencinta bougainville, biasanya saya itu mengutamakan bunga, tapi ini mengutamakan pondasi. Pondasinya harus kuat. Aduh. Mumet saya teman-teman. Serius, dengar penjelasan saja mungkin, belum masuk dia. Tapi tidak apa-apa, namanya juga tahap belajar. Nanti akan saya coba menanam bahan sancang. Di rumah tuh ada sancang tapi tidak terurus teman-teman. Nah, dari penjelasan beliau tadi tuh, sangat keren teman-teman ya. Nah, intinya kalau teman-teman hobi dengan bahan bonsai sancang, anpus segala macam, silakan kunjungi channel beliau, yaitu namanya Bonsai Desonasi. Nanti saya selipkan di deskripsi nama channelnya teman-teman ya. Bisa teman-teman tengok di sana, dan bahan-bahan di sana sangat kalau saya itu mantap. Masih pemula, Mas, masih tahap belajar kita. Masih tahap belajar, cuman kan sudah keluar daerah. Sudah melayang terbangnya, maksudnya jam tayangnya sudah gimana gitu. Kalau saya sih awam betul nih kalau masalah untuk bahan bonsai ini kan. Nah, ini bahan bonsai yang mau dikirim tadi kan ya? Iya. Nah, boleh kita mau ngelihat untuk bahan-bahan yang lain? Oh, boleh Mas. Boleh ya? Ada beberapa. Sekalian mau lihat akar-akar, bentuk akar pondasi itu bagaimana kan? Boleh ya? Iya, Oke, langsung saja kita ke sana ya. Oke, siap. Oke, langsung let's go. Nah, jadi sepertiga dari badan ini akan kita cutting. Nah, segini. Nah, ini pas banget ini nanti. Oh, ini belum bisa di-cutting ya? Belum bisa di-cutting karena untuk penutupan kambiumnya itu belum 10 sampai 15 cm itu mame. Nah, 15 ke atas sampai 30 itu small dia, Mas. Ini sebuah bahan bonsai sancang lagi. Ini berbatang dua ya, berbatang dua yang berartian twin. Nah, untuk dia untuk tahapnya ini dia sudah proses cutting pertama, Mas. Oh, ini cutting pertama. Iya, itu cutting pertama ya itu. Nah, masnya ada semua. Kemarin sudah banyak masukan untuk dia top mahkotanya ini. Nah, ini. Oh, yang ini. Nah, ini nanti akan kita cutting lagi, Mas. Di sini, Mas. Kita cutting lagi karena dengan cabang pertamanya ini untuk dia terusannya. Nah, ini seperti yang Mas tadi tanya ya. Nah, jadi ini kan kalau kita salah cutting, jadi seperti ini Mas sudah langsung dipotong, itu kan proporsinya dia kan kurang dapet nih. Jadi kalau untuk dia ini nanti sepertiga dari batang ini, itu dia nanti kita cutting.